Halo teman-teman semua, sorry ya telat 2 menit. Ada krisis dulu nih di rumah. Anak nangis tiba-tiba. Oke, saya udah mulai live ini. Saya kontak-kontakan dulu sama Ko Rifan. Iya, terima kasih semuanya yang udah join. Ko Rifan udah ada di sini. Thank you. Jervenis, thank you. Erik Lingga, thank you. Hai. Oke, saya approve ya requestnya. Iya, jadi kita IG Live yang biasanya Sabtu malam, kita geser Jumat malam ngikutin jadwal dari Korifan. Makasih waktunya Korifan. Sama-sama, Cialin. Halo, selamat Halo Sobat Cuan malam. semuanya. Iya, jadi Korifan, saya kan pas dikasih waktu sama Korifan gitu, minta waktu untuk IG Live, terus dikasih, saya kepikirannya, oh kayaknya bahas emiten-emiten energi aja, karena memang kan belakangan ini beberapa di antaranya udah mulai shifting gitu merambah bisnis yang energi baru terbarukan kayak gitu sehingga dulu-dulu kan kayak emiten energi gitu kayaknya ketinggalan dengan semangat energi terbarukan di global gitu ternyata enggak ya tetap bunyi Enggak, banget gitu emiten betul. energi betul dan juga apalagi eh, gejolak geopolitik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina itu semakin membuat emiten energi diburu. Nah, pas banget kita ngobrol sama Korifan malam ini. Kok saya Oke, langsung aja ya kok ya. Kalau saya oke. sendiri sih baru ngalamin nih kok maksudnya yang udah nyemplung banget di pasar saham terus ngalamin begitu ada gejolak kemarin serangan rudal kayak gimana efeknya langsung kayak gitu. Nah, kok Rifan kan mungkin udah ngalamin juga nih yang begini-beginian nih. Boleh di-sharingin nggak guidance lah buat kita di market kalau kejadian yang seperti ini tuh sebaiknya kita kayak gimana sih kayak gitu. Oke, jadi kalau kayak serangan kayak rudal kemarin gitu kan sebenarnya hal-hal yang sifatnya unexpected ya, Cialin ya. Kita pun Mm-mm. juga nggak bisa menebak kan. Memang kita bisa ya kalau dari berita ya kan kita lihat oh udah mulai merapat nih, tapi habis itu kan sempet tuh pas hari apa dibilang oh Rusia udah mulai apa namanya mundur ya kan memundurkan barisannya. Siapa yang menyangka ternyata sehari setelahnya malah apa namanya ditembakkan rudal gitu. Yang tahu kan cuman presidennya Rusia aja kan yang tahu kan. Nah, jadi gini teman-teman kalau menurut saya dalam situasi apapun cadangan yang namanya cadangan cash itu wajib hukumnya. Ya, wajib hukumnya. Jadi maksudnya gimana? Contoh nih, misalkan kita udah alokasiin berapa? Misalkan 10 juta deh. Ya, 10 juta di RDN kita. Ya, sebisa mungkin kalau bisa jangan 10 juta dalam bentuk porto tuh. Ya, kalau bisa sisain lah misalkan kayak 2 jutanya dalam bentuk cash ya. Jadi supaya kalau misalkan ada something happen, ya kita nggak kaget. Nah, kalau misalkan saya udah 10 juta, tapi 10 jutanya udah dalam bentuk porto, gimana dong Korifan? Ya, alangkah baiknya kalau misalkan di luar porto ada juga cadangan cash, ya kan? Apa namanya? Nah, cadangan cash ini nanti bisa teman-teman alokasiin tuh ke portonya, supaya kalau misalkan ada kayak unexpected things terjadi, ya kita bisa siap. Karena kalau kita nggak punya cash, saya sering bilangnya gini, Celin, kalau kita nggak punya cash, doa kita tuh cuma satu, semoga besok saham hijau, ya kan? Tapi kalau misalkan apa namanya kita punya cash, mau saham hijau kita happy, mau saham merah ataupun ada unexpected things kayak kemarin, kita pun nggak panik. Itu sih yang ngebedain, ya Lin. Jadi kita lebih berdaya gitu ya maksudnya ada pilihan gitu ya mau nadahin yang lagi diskon atau ya lebih leluasa aja lah nggak terlalu stres istilahnya kalau ada rudal di porto kita asik. Betul, apalagi kan kalau sebelum ada rudalnya juga kan awal-awal Februari kan teman-teman mungkin tahu ya bahwa IHSG kita cetak apa all time high record gitu kan. Nah, sebenarnya kalau IHSG lagi tinggi lagi di all time high record itu sebenarnya malah kita perlu
apa ya, dalam tanda kutip tuh kayak perlu hati-hati sebenarnya. Ya, karena kalau kalau balik lagi nih ke pepatahnya Om Warren Buffett, dia bilang kan when people are greedy, ya kita justru harus takut, ya kan, ketika orang takut kita justru harus greedy. Nah, kalau misalkan kayak ISG lagi agak tinggi gitu, kalau saya pribadi, Jalin, itu juga jadi kayak malah, aduh kok agak deg-degan gitu. Nah, jadi mulai tuh, apa namanya, mulai siapin cash. Nah, kalau saya sih seperti itu, Jalin. Oke. Jadi kalau misalnya kemarin ya all time high, saya gembira banget. Wih, IHSG hebat all time high. Tapi kalau udah yang experience tahu ya bahwa koreksi itu sooner or later akan terjadi. Jadi pas kemarin kejadian itu kan saya chatting ya sama yang senior-senior kayak gitu ya. Gimana nih Pak, wait and see dulu atau apa gitu kan. Mereka bilang ya wait and see dulu lah. Kalaupun juga nggak ada rudal ini emang udah all time high. Mirip banget sama apa yang dibilang sama Korifan. Jadi kalau ada yang experience tuh mereka senantiasa ini ya alert ya di balik Eh, sesuatu yang menyenangkan tuh bisa jadi ada risiko kayak gitu. Nah, betul. kita kan banyak bahas nih sektor-sektor yang diuntungkan seandainya kita tentu nggak mau ya namanya perang serangan militer berkepanjangan pasti korbannya juga banyak kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita mau melihat sektor-sektor yang berpeluang pada saat terjadi krisis geopolitik di Rusia dan Ukraina nih apa aja sih Korifan selain energi kita ulas deh satu-satu mulai dari energi nih Korifan. Iya, jadi memang kalau misalkan terjadi apa namanya invasi Rusia ke Ukraina, kemudian kan sebenarnya yang bikin problem itu bukan invasinya aja, tapi sanksi kan, sanksi yang diberikan oleh apa Amerika sama Uni Eropa. Langsung tuh kemarin kan di Twitter rame tuh si siapa Presiden Joe Biden langsung nge-tweet ya kan, saya langsung mengadakan meeting diplomasi dengan negara G7 ya kan. 3 jam kemudian kita udah berunding dan kita semua sepakat full agreement bahwa kita akan menerapkan sanksi kepada apa namanya pada Rusia seperti itu kan. Nah, yang kita khawatirkan dampaknya ke Indonesia itu kan sebenarnya dari ininya ya, dari punishment atau dari sanksinya itu. Karena kan kita tahu bahwa Rusia itu sebenarnya adalah negara dengan negara yang kaya dengan sumber daya alam juga, sama lah kayak Indonesia sebenarnya teman-teman. Ya kan, dimana Rusia itu apa namanya dia kaya akan misalkan oil, ya kan, dia juga kaya akan coal juga, salah satu penghasil apa namanya penghasil coal atau produsen coal terbesar juga ya, terus kemudian gandum ya kan, dan lain sebagainya. Nah, yang dikhawatirkan adalah gini, kalau misalkan sanksi ini diberikan kepada Rusia, ya Rusia nggak bisa ekspor, ya kan? Kayak contoh saya ambil satu deh, gandum deh misalkan. Ya Rusia sama Ukraina itu kalau dijadiin satu, ya mereka berdua itu adalah berkontribusi 25% ya dari eksportir gandum. Nah, jadi kalau misalkan katakanlah diberikan sanksi tidak bisa ekspor segala macam, maka suplainya kan akan macet nih. Ya, supply macet ya otomatis hukum ekonomi mengatakan kalau supply turun maka harga akan naik. Nah, yang dikhawatirkan adalah kalau misalkan harga akan naik, maka akan terjadi yang namanya inflasi. Nah, ini yang sebenarnya menjadi apa namanya kekhawatiran ya bagi teman-teman investor, karena kalau inflasi naik, ya yang apa namanya langkah satu-satunya yang perlu dilakukan adalah naikin tingkat suku bunga. Itu yang mungkin akan membuat pasar saham akan bergejolak, ya Lin. Gitu. Nah, Oke, menarik ini point of view yang ini nih Pak Arifan belum banyak dibahas soal inflasi ini. Memang tanpa ada kejadian ini aja inflasi di Amerika Serikat dan beberapa negara perekonomian besar itu benar-benar mengkhawatirkan ya, apalagi ditambah seandainya ada disrupsi supply gandum dan mungkin juga komoditas lain. Gimana nih Korifan? Nah, itu dia. Jadi kayak kita ambil contoh deh, misalkan kayak Amerika kan. Sekarang udah 7,5 ya kalau nggak salah bulan Januari kemarin, ya kan. Nah, kalau para analis tuh memprediksi ya, kalau misalkan benar-benar sampai apa namanya Rusia
tidak bisa ekspor, di ban, kasih sanksi segala macam, proyeksinya itu bisa sampai ke 10% untuk inflasinya itu sendiri. Ya, bisa bayangin dong kalau misalkan inflasi sampai 10%, ya, ya maka bukan nggak mungkin kalau nanti di bulan Maret mungkin ya, apa, bakal bakal mulai naikin suku bunga The Fed gitu. Soalnya Rusia ini memang uniknya adalah kalau kita bicara Rusia sama Ukraina ya, Jalin ya. Rusia Mm-mm. itu adalah negara dengan GDP terbesar nomor 13 di dunia. Ya, Indonesia tuh nomor Mm. 18. Nah, Ukraina sebenarnya kalau secara GDP dia nggak terlalu besar. Di nomor 58 kalau saya nggak salah ingat. Nah, jadi yang lebih dikhawatirkan adalah ke Rusianya nih kalau saya ngelihat nih gitu, karena tadi ya Rusia itu juga merupakan eksportir apa palladium ya, kemudian gas, oil, coal. Ini yang dikhawatirkan nih untuk kalau misalkan supply-nya tertekan ya harga bisa naik ya, kalau harga naik ya bisa naik juga apa namanya tuh si ininya si suku bunganya dikhawatirkan. Iya. Kok kayaknya memang kalau kita di pasar saham berinvestasi atau trading tuh memang nggak pernah bisa kayak adem ayem aja ya, selalu ada ya. Selalu ada Dulu-dulu perang dagang lah, kemudian kita kirain udah tenang, pandemi lah. pandemi, terus Sekarang kalau kita misalkan takut inflasi, tapering, tambah lagi Putin gitu. iya, belum lagi kan waktu itu kan sempat ada inverted bond yield lah, ya kan. Terus udah gitu Mm-mm. yang bom di Saudi Aramco, ya kan. Yang pas apa namanya Saudi Aramco mau IPO terus dibom. Waduh, itu kan akan selalu ada lah kayak gitu-gitu. Tapi itu sih yang bikin seru sebenarnya. Karena kalau nggak ada gitu-gitu nggak susah dapat peluangnya. Jadi kita gimana caranya bisa cermat melihat peluang ya. Nah terkait tadi di awal-awal kan Korifan bilang selalu siapin dana cash gitu di baik di Porto maupun di luar Porto. Jadi selalu ada punya amunisi. Nah gimana sih biar kita tuh wise gitu kapan make amunisi ini? Karena kan kadang-kadang kita kayak terutama yang anak baru suka sok-sok berani belum pada waktunya gitu loh. Berujung nanti malahan manyun pas harganya bener-bener diskon parah karena kan kita nggak pernah tahu bottomnya di mana kayak gitu ya Korifan. Nah Mm-mm. sebaiknya tuh kayak Mm-mm. gimana sih? Ya, jadi balik lagi gini teman-teman. Kita perlu ingat kalau basic di saham itu kan buy low sell high, ya kan? Ya kita kan nggak bisa nge-short ya. Kalau misalkan kita bisa nge-short Mm-mm. gitu itu beda cerita. Tapi kan kita kalau di Indo kan nggak bisa nge-short. Jadi cara kita mendapatkan cuan di pasar saham itu kan buy low sell high. Nah, jadi ini sebenarnya main ke arahnya sebenarnya lebih ke mindset dan money management, Jalin kalau menurut saya. Jadi Mm-mm. mindsetnya gini, mindsetnya adalah kalau saya dari dulu sampai sekarang, ini petuah yang tadi sempat saya mention yang be greedy when other are fearful and be fearful when other are greedy, ini sepertinya kayak kalimat sederhana, ya banyak disepelein orang, tapi ini kalimat yang powerful banget gitu. Jadi every time ada kejadian-kejadian, ya saya selalu mencoba untuk mengingat petuah tersebut, ya Lin. Ya, jadi kayak contoh sederhana waktu Maret 2020 lalu, ya kan? Ya, kalau dibilang meskipun udah pengalaman, tapi kalau ditanya takut atau enggak, tetap takut, ya, Lin. Nah, tapi balik lagi, kalau ingat petuah tersebut, ya, kita tuh jadi muncul courage, jadi muncul keberanian. Ya, kapan lagi sih bisa dapat saham ini, ya, yang rata-rata misalkan harga di 1.000, sekarang dihargai di 600 atau 500 kan, rata-rata diskon 50%-an tuh waktu itu. Nah, dengan cash yang ada kita cicil beli. Nah, tadi Celin tanya, kalau misalkan makin turun lagi gimana? Nah, kuncinya adalah jangan buru-buru, teman-teman. Kalau ada istilah itu namanya adalah jurus patok ayam. Kalau ada teman-teman kebetulan yang teman-teman alumni ya, Celin ya, bikin Mm-mm. namanya itu jurus patok ayam. Jurus patok ayam tuh maksudnya gimana? Kalau misalkan kalau misalkan turun, ya kita cicil beli. Kalau misalkan turun lagi, cicil beli. Jadi jangan begitu turun langsung hajar, ya karena kalau langsung hajar duit kita habis,
begitu dia makin turun lagi, kita udah nggak punya cash. Nah, makanya analogi patok ayam itu menurut saya masuk akal juga. Ya, jadi kita punya duit berapa, ya udah cicil beli, cicil beli, cicil beli. Gitu. Jadi makin turun makin diskon. Nah, sebaliknya ketika misalkan harga udah mahal, ya kan? Ya jangan FOMO juga. Patokannya mungkin kalau teman-teman belajar tentang fundamental, patokan yang paling mudah ya itu adalah misalkan melihat dari sisi nilai intrinsiknya, ya kan? Nah, kalau misalkan nilai intrinsiknya, wah kita hitung masih jauh di atas nih, ya. Sementara harganya sekarang masih jauh di bawah, bolehlah kita mulai beli. Tapi kalau udah mulai mendekati, nah itu udah waktunya untuk jualan sebenarnya, gitu. Oke, analogi yang gampang diingat ya, patok ayam ya Patok teman-teman ayam. semuanya. Kok penasaran pada waktu misalnya eh, market lagi bergejolak, eh, misalnya kayak pandemic crash kemarin. Kalau seorang investor dia cash-in semua sahamnya atau tetap aja di situ, tapi kan memang udah punya dana sendiri kan, dry powder-nya gitu. Kalau dulu Mm-mm. Korifan kayak gimana? Kalau boleh flashback nih sebelum kita ke situasi yang terkini lagi. Oh ya, sedikit flashback. Jadi kalau yang saya lakukan waktu itu gini, Kelin. Waktu 2019, sebelum masuk 2020 kan pandemi kan 2020 ya, Jalin ya. Mm-mm, Nah, waktu mm-mm. 2019 apa namanya memang udah melihat tanda-tanda lah bahwa akan terjadi resesi. Kita nggak tahu tentang adanya COVID, tapi ada tanda-tanda menuju resesi. Contoh sederhana, misalkan kayak kita lihat dari GDP-nya US sama GDP-nya China. Ya, kan dari 2018 mereka mulai berantem tuh. Ya, 2018 belum kelihatan dampaknya. Tapi begitu masuk 2019 pertengahan, mulai rata-rata mulai turun, Celin. Kayak US itu GDP-nya dari yang rata-rata 2,3, 2,4. Waktu 2019 kuartal 2, kuartal 3 itu mulai di 1,9, 1,8. China juga sama, dari yang 6 sekian. Jadi kalau saya nggak salah ingat tuh 4. Nah, jadi kan dari situ udah mulai ada tanda kan, wah nih GDP-nya melemah nih, something wrong, ya kan? Terus kalau misalkan teman-teman ingat juga waktu 2019 harga batu bara, harga apa namanya tuh minyak yang nanti kita mau bahas Mm-mm, juga, itu kan lagi mm-mm, turun, ya kan? Nah itu kan mm-mm, sebenarnya udah tanda-tanda tuh, wah kalau misalkan harga apa batu bara, minyak turun, ini something wrong nih, ya berarti kan mm-mm. demand melemah, harga turun, ya kan? Nah harga waktu itu masih IHSG masih kuat lah waktu itu. Tapi karena udah punya feeling ke arah sana, ngelihat tanda-tandanya, mulai cash out, Jalin. Gitu. Nah, tapi Mm, cash outnya tuh nggak yang sampai 0% ya, karena kalau sampai 0% tuh ibaratnya kayak kita bertaruh bahwa pasar saham pasti turun. Nah, kita nggak tahu nih pasar saham akan turun atau enggak, dan kapan kita nggak tahu, mm-mm. tapi ada kecenderungan ke arah sana. So, yang kita lakukan adalah, yang saya lakukan waktu itu, cash out sebagian. Jadi, kalau misalkan ada saham-saham yang udah mulai mencapai nilai intrinsiknya tadi tuh, itu Mm-mm. dilepas dulu. Tapi kalau misalkan saham-saham yang masih jauh dari nilai intrinsiknya, tetap di hold di dalam portfolio Oke. Kalau gitu. boleh tahu posisi cash sekarang, Korifan sama sahamnya berapa persen nih? Sekarang itu kurang lebih di sekitar 70-30. Jadi 70 apa namanya sekitar 70 itu porto, 30% itu cash. Oke, Gitu. masih cukup Karena ada faith di saham berarti ya. Maksudnya belum terlalu dire banget situationnya saat ini berarti ya. oh enggak. Karena, oke, iya. Oke. Kemudian tadi ke emiten energi. Misalnya kayak kemarin nih, kita kan ngerasain bergejolak Porto. Nah, kalau buat Korifan sendiri mindsetnya, apa mending ngejar kalau misalnya kita say belum punya gitu, misalnya di Porto kita, ngejar emiten energi yang lagi meriah banget, Mhm. atau mungutin saham-saham banking misalnya yang sempat dilepas kayak gitu. Gimana tuh kok kalau menurut Oke. view-nya Koko? Oke, menarik banget nih. Jadi gini, sebenarnya jawabannya tergantung nih, Jalin. Teman-teman yang di sini, apakah trader atau investor? Karena jawabannya beda nih antara apa strategi untuk trader dengan untuk investor.
Kita bahas untuk yang trader dulu deh ya. Kalau trader Iya. kan biasanya memang mengikuti momentum, ya kan? Tidak mungkin tidak terlalu memperhatikan yang namanya nilai intrinsik segala macam. Nah, kalau misalkan teman-teman yang trader mungkin boleh aja ya untuk misalkan sekarang baru mau masuk ke saham-saham energi ya, karena kan ya katalisnya tadi karena inflasi, harga komoditas meningkat ya, secara secara apa namanya secara psikologis pasar akan berpikir wah kalau gitu beli saham energi misalkan seperti itu, regardless of nilai intrinsiknya, ya kan. Nah itu kalau Mm-mm. untuk apa namanya trader. Tapi Mm-mm. hal yang berbeda kalau untuk investor. Nah kalau investor ini kan punya prinsip adalah beli ketika jelek, jual ketika bagus, ya kan. Nah kalau boleh jujur, sebenarnya sekarang ini kalau saham, let's say kita ambil contoh batu bara deh ya. Batu bara, harga saham emiten batu bara saat ini rata-rata udah 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, jadi apa namanya dan margin of safety-nya juga udah menipis sebenarnya, Jalin. Nah, Mm-mm. jadi kalau misalkan teman-teman invest gitu ya, investor, saya malah sebenarnya nggak terlalu ngerekomendasiin karena kejadian Hmm. Rusia dan Ukraina kemarin ini itu hanya apa ya, bisa dibilang tuh hanya apa sih kata-katanya tuh hanya memperkuat aja. Nah, padahal sebenarnya kalau momen yang paling pas, kalau misalkan teman-teman mau masuk ke sektor energi, ya waktu tahun lalu. Ya, waktu tahun lalu Hmm. ketika misalkan harga batu bara masih di 50-60 dolar, ya kan? Saya ingat nih terakhir wawancara Korifan, Korifan punya Adaro di harga 1.000-an. Itu udah Betul. dijual apa belum tuh kau berarti? Nah, baru banget hari ini tadi saya lepas sebagian, tapi masih simpan sebagian lagi, Jalin. Baru banget hari ini tadi. Oke. Karena itu karena saya bilang apa namanya uh, kalau investor itu kan ya when people buy we sell, when people sell we buy, ya kan. Nah justru kalau saya ngelihat bahwa margin of safety ini udah makin tipis, ya kan. Jadi ya sudahlah, apa namanya kalau ada yang baru mau masuk di harga tadi sempat 2.500, ya udah deh nih tak kasih punya 2.500. Beggar berarti Korifan ya. Begar. Iya, soalnya waktu Oke. benar ya. Oh iya, waktu itu benar ya, baca Alin ya waktu itu ya. Iya, Mm-mm. iya, iya. Oh iya, iya, yang di Cuap Cuan. Iya, benar. Iya di Apa CNBC namanya? cuap-cuap cuan. Iya, waktu itu kan ini di 1.000-an waktu itu kan 1.100-an Jalin. Nah itu nunggu kurang lebih 1 tahunan. Ya udah, sekarang udah begar gitu, puji Tuhannya. Iya, puji Tuhan. Kok berarti tadi mungkin kan kita suka nih kadang-kadang nih yang trader-trader ini kan kadang-kadang pengen juga nih sebagian invest juga. Cuma kita tuh kadang-kadang kesalahan saya pribadi nih kok. Ceritanya mau invest ya kan, tapi di saham yang hype gitu kan. Berarti masuknya kan harganya udah tinggi tuh kok. Ujung-ujungnya kan kalau buat trader nih ya kayak aduh sayang duit gue tahu gitu diputerin kayak gitu kan biasanya kayak gitu kan. Nah, berarti nih yang sebaiknya kita lirik sektor apa nih kok yang menurut Koko tuh margin of safety-nya tuh agak lumayan gitu untuk situasi saat ini nih berarti. Meskipun Oke. tema kita energi nih ya tadi. Iya, iya. Tapi gini, sebelum masuk ke situ, Cialin, mungkin supaya nggak Mm-mm. salah paham, gini, saya sendiri sebenarnya di sektor energi ini masih bullish. Tapi gini, Oh, oke oke. masih bullish itu dalam artian dalam jangka panjang. Ya, dalam jangka panjang sebenarnya masih bullish. Karena yang tadi Cialin juga sempat spill di awal, bahwa emiten-emiten sektor energi kita tuh sebenarnya udah melek loh dengan energi terbarukan. Nah, cuma masalahnya adalah emiten-emiten energi ini masih kalau kita bicara balik lagi misalkan ke batu bara deh ya. Mm-mm. Bobot revenue-nya mereka itu tahun 2021 kemarin itu masih mayoritas adalah di batu baranya. Arahnya udah bener. Arahnya mereka pengen balancing tuh ya kayak apa? Kayak Indika dia pengen 50-50 tuh tahun 2025. Ya, Adaro dia juga Mm-mm. udah mulai
masuk ke green energy, ya kan? PTBA juga udah mulai. Nah, eh, cuma yang perlu kita pahami di sini adalah untuk transisi dari kondisi sekarang ke kondisi di mana nanti apa namanya akan menuju ke energi terbarukan, itu butuh waktu yang nggak sebentar dan capex yang nggak dikit juga, teman-teman. Ya Hmm. sedikitnya mungkin butuh waktu 3-4 tahun ke depan lah. Nah, problemnya adalah apakah harga akan tetap tinggi selama 3-4 tahun ke depan. Nah, itu kan yang tidak kita bisa prediksi, ya kan? Hmm. Nah, kalau saya pribadi ngelihatnya gini, Calin. Saya ngelihat faktor apa sih yang waktu 2021 itu bikin bikin harga batu bara ya itu naik. Ya. Sebenarnya apa bukan gini. Sebenarnya bukan hanya dari demand ya, tapi faktor yang lebih mendominasi adalah supply shock. Nah, jadi harganya naik, sebenarnya demand-nya masih sama-sama aja dengan tahun sebelumnya, ya. Karena kan ya apa namanya pandemi masih tinggi segala macam. Jadi demand-nya itu sebenarnya masih masih agak flat sebenarnya. Tapi karena supply shock dia dia naik, ya kan? Hmm. Karena supply shock dia Hmm. naik. Nah, Hmm. problemnya adalah sekarang supply udah banyak, udah mulai banyak. Nah, kayak emiten-emitennya udah mulai pasti dong harga tinggi, masa nggak mau ngambil kesempatan? Hajar, ya kan? Produksi tinggi. Nah, yang dikhawatirkan adalah kalau misalkan supply-nya udah banyak, demand-nya juga mungkin tumbuh, tapi nggak yang jangan ekspektasi yang bakal meroket banget gitu ya, enggak, ya. Harganya mungkin bisa koreksi. Nah, itu yang dikhawatirkan. Saya nggak tahu ya, apakah benar akan koreksi atau enggak, tapi ini just apa ya ya analisa atau pengalaman lah, kayak intuisi aja gitu, Jalin gitu. Jadi kayak Hmm. uh, ada kekhawatiran ke arah sana gitu. Jadi kalau misalkan nanti turun, ya harga mungkin bisa turun juga, harga batu bara, harga sahamnya juga mungkin bisa turun. Nah, tapi nanti ya ketika misalkan nanti kita nggak tahu misalkan kalau turun pun sampai berapa ya, tapi kuncinya itu saya selalu berpendapat bahwa cyclical is always be cyclical. Ya, jadi artinya apa? Jadi artinya ketika kita mau dalam tanda kutip trading atau invest di sektor cyclical, ya rumusnya itu cuma beli ketika jelek, jual ketika bagus. That's it. Gitu. Nah, jadi Hmm. apa namanya? Ya kalau misalkan benar ternyata nanti let's say di 2022 atau 2023 turun ya kan. Nah, mungkin itu bisa jadi momen yang bagus lagi untuk masuk lagi ke sektor energi. Ya, dalam hal ini misalkan batu bara gitu. Karena Hmm. 2025 kalau memang benar emiten-emiten tadi menepati menepati komitmennya untuk masuk ke energi yang terbarukan, ya siklikalnya itu bakal jauh lebih berkurang. Nah, itu mungkin Hmm. kita bisa pegangnya tuh agak lamaan gitu. Kalau sekarang dengan siklikal yang tinggi mungkin 1 atau 2 tahun cukup gitu. Oke, menarik banget view-nya. Jadi kalau untuk 2022 ini nih, Pak Rifan, ngelihatnya kayak gimana untuk komoditas ini? Apakah masih cukup prospektus? Kemudian kalau misalnya kita ngomong soal invest, seandainya nih teman-teman masih mau ada emiten energi di portonya dia, berapa porsi yang disarankan oleh Pak Rifan dan apa yang mesti diperhatikan gitu. Kalau teman-teman baru, misalkan sekarang baru mau masuk nih ke sektor energi, sebenarnya kalau saya bilang for now ya, untuk sekarang potensi upside itu masih ada. Ya, bukan Mm-mm. udah yang bukan kayak misalkan kalau sektor tech kan emang udah mahal banget ya. Tapi kalau sektor Mm-mm. energi ini potensi upside-nya masih ada, MOS-nya masih ada, tapi memang nggak besar. Nah, karena MOS-nya nggak besar, saya sih nyaranin kalau teman-teman mau masuk, porsinya itu di bawah 10% dari portfolio ya karena tadi itu beda ceritanya kalau misalkan kita IG Live-nya di tahun 2021 awal lalu deh misalkan. Nah, itu mungkin jawaban saya bisa beda. Ya bisa 15% atau bisa 20% gitu. Oke, berarti perhatikan lagi konteksnya ya teman-teman.
Oke, ini kita bahas emiten energi dulu ya. Nanti kalau misalnya ada waktu kita Pak Rifan berkenan, kita boleh minta view Pak Rifan untuk sektor-sektor yang teman-teman tanyakan. Kayaknya masih banyak yang berharap konstruksi nih, tapi belum jalan. Jadi ada yang nanya juga. Oke, nanti di belakang ya teman-teman. Oke, tadi kalau misalnya kita lihat dari emiten-emiten energi yang ada saat ini nih, Korifan, yang mana yang menurut Korifan margin of safety-nya tuh masih lumayan lah, potensi upside-nya ada. Dan juga kalau kita lihat dari strategi untuk membalancekan sources of revenue mereka ke energi baru Mm-mm. terbarukan itu, mana yang dari sisi kan tadi ngomongin capex ya, berarti yang mana Mm-mm. yang dari sisi duit tuh paling kenceng juga gitu. Dia punya lah, kalau dia punya plan apa dia ada lah duitnya gitu kok singkatnya. Kalau ngomong duit banyak itu salah satunya Adaro, itu duitnya banyak banget itu. Ya Adaro, Indika kemarin juga baru apa webinar baru Indika juga itu duitnya banyak. Ya, jadi Hmm. apa namanya? Sebenarnya kalau untuk long term ya, long term dalam artian tadi misalkan ada kesempatan ya ketika misalkan harganya lagi murah lagi, ya kan? Kalau sekarang mungkin udah nggak bisa dikatakan murah. Tapi kalau misalkan ada kesempatan untuk apa namanya di harga murah lagi ya Adaro, kemudian Indika itu sebenarnya menarik tuh jalin kayak waktu aku tahun 2016 apa namanya pilihanku jatuhnya ke Indika waktu itu ya dapat Mm-mm. for beggar waktu itu. Nah tahun Wow. ini rezekinya di Adaro. Apa namanya tahun ini rezekinya di Adaro. Jadi beda apa shifting kemarin gitu. Tapi dua Mm-mm. itu menurutku kalau untuk long term itu masih oke. Cuman tadi balik lagi perhatikan titik masuknya. Karena kan banyak yang mungkin nggak apa secara mentally mungkin belum kuat kalau misalkan harus menghadapi drawdown 10%, 20% atau 30% ya kan. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalkan ya nantilah kita nggak tahu kapan kalau misalkan ada dikasih kesempatan untuk harga sahamnya lebih murah daripada saat ini itu bisa dipertimbangkan sebenarnya. Nah kalau yang margin of safety-nya masih cukup tinggi ya. Kalau aku ngelihatnya sekarang malah kayak di emiten migas. Migas itu sebenarnya belum terlalu apa namanya belum terlalu terapresiasi Diapresiasi. tinggi, bener ya, belum terlalu terapresiasi tinggi seperti halnya batu bara kan ini konteksnya masih sama kan ya di apa Mm-mm. di energi juga ya cuman Iya. harga saham apa migas itu masih masuk akal lah kalau menurut saya ya Lin Mm-mm. gitu. Kalau ke Riven berarti milihnya yang emiten migasnya atau misalnya boleh disebutin nggak kok, nggak apa-apa kok misalnya alasannya apa gitu. Ini untuk kita konteksnya investasi ya Oke, teman-teman. oke. Ya, jadi ini bukan ini ya, bukan pom-pom ya. Bukan rekomendasi, bukan Bukan rekomendasi, bukan rekomendasi. pom-pom. Ya, jadi gini, kalau kalau saya ngelihatnya kalau di gas ya Pegas tuh menarik ya Lin karena apa namanya Pegas ini bisa dibilang dia eh, dalam 1-2 tahun terakhir memang tertekan karena harga jual ya dalam 1-2 tahun terakhir tertekan karena harga jual yang apa namanya jadi 6 per MMBTU ya kan. Nah tapi secara kinerja operasional Pegas ini sebenarnya masih lebih menarik karena sekarang dia pun juga masih pegang dia bareng sama Pertagas gitu ya masih pegang market share 92% untuk distribusi gas ya ya apa namanya eh, di tahun 2022 ini kan juga ada rencana ya pemerintah tuh mau ngurangin apa namanya tuh gas LPG yang 3 kilo itu ya Mm-mm, kan. mm-mm. Nah jadi teman-teman kalau misalkan sekarang masih pakai gas LPG yang 3 kilo mungkin tahun depan udah bisa jadi udah nggak ada tuh ya karena akan digantikan oleh apa namanya oleh jaringan gas oleh Jargas itu salah satunya gitu jadi kayak itu cukup menarik. Nah kalau yang lain misalkan kayak Akra ya
Itu juga menarik karena Accra kan dia baru bangun yang kawasan ekonomi di JIP itu loh. Ya karena itu Mm-mm. potensinya gede kalau menurutku. Cuman sayangnya belum bisa dikorek berapa potensinya itu belum ketahuan, ya Lin. Gitu. Nah, tapi Hmm. feeling sih sebenarnya itu potensinya gede ya, di Jeep itu. Mm-mm. Ya kan itu Mm-mm. kawasan ekonomi yang gede lah apa namanya bakal masif juga gitu. Cuman belum ketahuan berapa potensinya di sana gitu. Elsa pun juga menarik ya karena Elsa pun sekarang juga apa namanya punya cadangan cadangan minyak bumi itu bisa sampai kalau dari public expose bisa sampai 10 tahun ke depan ya, gas bumi sampai 20 Wow. tahun ke depan ya. Jadi kayak dengan harga minyak yang naik ini juga bisa jadi momentum juga sebenarnya mungkin untuk Elsa seperti itu. Nah, itu sih yang Hmm. mungkin pilihan yang lebih aman ya gitu. Iya. Kata teman-teman wawasannya luas banget. Emang iya, Korifan udah dari dulu ya menjadi investor, udah malang melintang, udah banyak Pakai bikin rambutnya ubanan buku. Ki. Soalnya Korifan lebih muda daripada saya. Lebih saya panggilnya Korifan untuk menghormati. Karena lebih senior di market jauh banget ya. Oke sih. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Itu tadi sedikit spill dari Korifan. Monggo ditelaah lagi, bukan rekomendasi jual beli ya. Nah, kemudian kalau kita misalnya mau menganalisis emiten energi nih, selain rencana bisnis mereka, kemudian juga harga komoditas, apa aja sih kok yang bisa diperhatiin nih kok? Nah, kalau gini, teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau masuk ke emiten migas ya, perlu banget untuk paham bisnis modelnya, ya, bisnis modelnya. Contoh sederhana, misalkan gini, batu bara deh, misalkan. Meskipun sama-sama jual produknya nih sama nih, batu bara, tapi pasarnya tuh bisa beda. Ya pasarnya bisa beda. Contoh misalkan kalau PTBA dia lebih banyak mainnya di domestik ya, dia jualnya ke PLN. Nah kalau Adaro dia lebih banyak misalkan ke ekspor ya kan. Ekspornya pun bisa beda-beda tuh teman-teman. Ya kalau Adaro itu dia banyaknya ke Korea sama Jepang karena Korea sama Jepang tuh suka sama eh, batu baranya Adaro karena ramah lingkungan, disebutnya Envirocoal. Hmm. Nah, tapi kalau ke Oh, China yang merajai itu masih ITMG. Nah, kan oh, kenapa? Karena ITMG ini dia cadangan batu bara yang dihasilkan tuh kalori tinggi. Nah, itu lebih cocok ya buat China karena cuaca di China tuh dingin ya kan. Nah, karena cuacanya dingin butuh kalori yang lebih tinggi karena kalori yang lebih tinggi kan lebih hangat seperti itu. Nah, jadi teman-teman perlu pahami bisnis model, kemudian juga pasarnya kemana. Nah, kemudian baru dihubungkan ke katalis apa nih yang bakal katalis apa yang bakal jadi pemicu ke depannya. Ya, contoh, kalau saya waktu itu ngelihatnya adalah gini, saya ngelihat waktu tahun 2020 akhir, 2021 awal, saya lihat yang bakal jadi katalis atau growth driver itu adalah ekspor. Waktu itu saya ngelihatnya ketimbang dalam negeri. Nah, makanya waktu itu saya lebih memilih Adaro ketimbang PTBA. Ya, Lin. Gitu. mm, mm, Itu mm. salah satu hipotesanya. Nah, sama di migas juga sama ya. Kalau misalkan kita bicara kayak eh, apa namanya Elsa kan lebih banyak Elsa lebih banyak mainnya di downstream ya kan. Nah jadi kayak apa nih yang jadi katalis positifnya? Oh yang jadi katalis positifnya adalah misalkan selain karena harga komoditas ya, konsumsi BBM gimana misalkan ya. Terus juga jangan lupa Elsa itu punya challenge di fluktuasi kurs karena dia cukup cukup ter apa namanya tuh cukup terpengaruh dengan fluktuasi kurs. Nah itu juga perlu dicermati juga teman-teman gitu. Itu sih. Oke. Jadi memang Wah, perlu baca
paling paling enak tuh baca public expose. Itu baca public expose tuh udah kayak diceritain dalam waktu singkat. Ini perusahaan mau ngapain dan bergerak di bidang apa tuh enak banget deh, teman-teman. Ya jadi baca public expose tuh enak banget kalau menurut saya. Oke, tuh tahu aja kok Rifan ada yang nanya tuh Sobat Cuan. Info sebanyak ini tentang perusahaannya dapat dari mana kok? Seperti target pasar dan lain-lain. Kalau target pasar dan lain-lain itu tadi di apa di annual report, kemudian di public expose itu sebenarnya ada. Karena kan sebagai perusahaan terbuka kan mereka wajib untuk kasih tahu. Ya cuman kadang ada emiten yang ngasih taunya generous, jadi artinya benar-benar dikasih tahu. Ada juga yang agak sembunyi-sembunyiin. Nah itu yang ngebedain. Ya, sebenarnya tinggal Hmm, kitanya nih teman-teman mau ngulik atau enggak. Nih contoh nih misalkan kayak ini aku ini ya, iya. Nih kayak iya nih kebetulan boleh. lagi apa namanya? Kelihatan nggak nih? Lagi liatin Elsa Kelihatan tuh. nggak teman-teman? Oh turun dikit kok, turun dikit. Turun dikit Rumahnya ya. bagus ya kok. Oh iya. Nah, ini lagi liatin nih apa namanya? Laporan keuangannya atau public expose-nya Elsa. Kan jadi tahu nih kayak kliennya tuh siapa aja sih? Ya, oh ini kliennya segala macem ya. Ini Oke. certification-nya, ini operational Mm-mm. performance-nya gitu. Iya, Ya kurang turun lebih lagi kurang kok. lebih. Iya, Oh iya. iya, Ini gimana oke, iya. caranya sih? Tunggu bentar. Bisa Udah. dibalik gak ya? Iya, Oh di ini switch ya aja Allah. kameranya Di kok, iya. switch ya. Mm-mm. Oke, nah ini nih 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 Nah, nih nih. gitu. Contohnya tuh, teman-teman. Ya, nih apa dia main di mana? Di Oke. jasa hulu migas, kemudian dia juga main di jasa distribusi, kemudian di jasa penunjang migas. Ya, ini contoh-contohnya nih, teman-teman. Ya kan ini enak banget. Kita Oke. mah tinggal tinggal baca aja sebenarnya. Mm-mm. Gitu. Kok yang tadi ada juga yang nanya MEDC, naksir nggak sih kok kalau MEDC nih? View-nya Korifan kayak gimana? eh Valuasinya sih yang belum naksir. Kalau perusahaannya sih naksir, tapi valuasinya yang masih agak belum masuk ya, Lin, kalau menurut saya. Belum di harga saat ini berarti ya, kalau buat Belum. seorang Rifan. Belum. Kayak saya pernah masuk ke MEDC waktu tahun 2016, ya kan. Nah, itu juga Mm-mm. kebetulan dapat bagger juga. Nah, itu cuma waktu itu apa namanya harga sahamnya tuh memang lagi murah banget, teman-teman, ya Mm-mm. kan. Nah, di tahun 2022 ini belum, kayaknya timingnya belum pas kalau kalau masuk ke MEDC. At least ya, apa buat buat kalau buat saya ya kan gini, balik lagi gini teman-teman, kalau kita bicara soal harga apa kalau misalkan energi ini secara risiko itu lebih besar ketimbang consumer Mm-mm. goods, ketimbang banking, ketimbang apa namanya retail lah misalkan ya, karena kan fluktuasinya di energi itu lebih tinggi. Nah, karena fluktuasi yang lebih tinggi, kita nih sebagai investor meminta diskon yang lebih besar. Nah, sekarang ya diskonnya belum masuk kalau saya lihatnya gitu teman-teman. Dan wajib nyari yang ada bagi dividen juga nggak sih? Ada nggak sih yang nggak bagi dividen kok kalau emiten energi nih? Rata-rata malah generous kok. Kalau misalkan Generous ya. rata-rata malah generous bagi dividennya. Oke, Kecuali be- kecuali yang masih rugi ya. Kalau yang masih rugi kan emang nggak bisa dividen, nggak bisa bagi dividen. Nah itu satu Mm-mm. lagi tuh teman-teman, kalau misalkan perusahaan energi itu kalau misalkan harga komoditi lagi turun bisa rugi, ruginya juga nggak main-main tuh juga juga bisa. Nah itu makanya perlu meminta diskon yang besar. Ya tujuannya itu tadi karena fluktuasinya itu lebih lebih tinggi kalau di emiten energi. Iya, jadi mungkin kalau udah ketemu emiten mana yang ditaksir, siapin strategi bayinya kayak gimana kali ya, kok ya bertahap kali ya di harga yang memang menurut hitungan teman-teman tuh masih menarik seperti itu ya. Mm -mm, mm Oke, -mm, mm -mm. untuk data tadi kalau perusahaan TBK itu kalau di websitenya kalau kita ulik-ulik itu ketemu ya kok ya, seperti yang tadi Koko kasih tunjuk ke Sobat Cuan ya. Iya, ada kok, ada. Pasti Iya, ada. jadi teman-teman ke websitenya aja, misalnya nih ada emiten yang rights issue, itu prospektusnya ada di situ.
laporan tahunannya selain di website IDX juga ada di website perusahaannya ya. Nah, tadi Mm-mm. ada yang nanya tuh kok kalau misalnya Mm-mm. baca laporan tahunan apa yang mesti diperhatiin katanya. Oh, oke, menarik. Kalau saya paling suka itu teman-teman begitu masuk ke apa namanya ke laporan tahunan, langsung aja cari ke yang namanya apa laporan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Ya, laporan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Analisa dan pembahasan manajemen. Nah, jadi di analisa dan pembahasan manajemen, pertama nanti ada Dewan Komisarisnya dulu. Habis itu ada dewan direksinya. Nah, itu adalah seperti kalau menurut saya tuh kayak rangkuman dari annual report yang tebal itu, rangkumannya ada di sana. Nah, jadi di bagian analisa dan pembahasan manajemen itu isinya paling kayak 10 halaman. Tapi 10 halaman itu padat. Jadi si manajemennya akan cerita nih peluang yang akan dihadapi ke depan ya akan seperti apa, tantangan yang dihadapi ke depan seperti apa. Nah, itu tuh kayak menghemat waktu kita banget buat baca annual report sama buat baca annual report. Nah, bagian itu sih kalau menurut saya yang bisa teman-teman fokuskan kalau waktunya terbatas. Nah, kalau misalkan ada waktu lebih, baru boleh deh cari-cari apa namanya bagian-bagian lainnya gitu. Kok ini teman-teman nih suka banget istilah beggar-beggar gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan terkait dengan itu juga. Banyak yang sudah rilis LK-nya bagus-bagus. Gimana milih saham yang prospeknya beggar gitu kok sebenarnya gimana kok? Cari saham yang beggar itu gini, teman-teman. Kita perlu paham bahwa eh, harga saham itu biasanya bergerak lebih cepat mendahului kinerja laporan keuangannya. Terutama kalau kita bicara sektor energi, karakteristiknya seperti itu, ya. Kayak contoh misalkan batu bara, balik lagi, ya. Waktu kalau teman-teman ingat kuartal 1 2021 ya. Kuartal 1 2021 kalau dibandingin sama tahun sebelumnya lagi itu belum naik apa kinerja itu belum kinclong ya. Tapi harga sahamnya beberapa udah mulai naik. Nah, beberapa udah mulai naik meskipun belum naik naik kayak sekarang ya, tapi dibandingin dengan apa tahun 2020-nya tuh beberapa udah mulai naik gitu. Nah, eh, kalau kita bicara emiten energi perlu untuk balik lagi paham bisnis modelnya ya. Contoh tadi, oh misalkan kalau saya waktu itu gini di Adaro ya, Adaro dia waktu itu kan beli di 1.100 ya, kinerja keuangannya belum belum kinclong lah, masih masih waktu itu masuk pas batu bara masih di $50 kok, ya kan, apanya yang mau bagus, nggak mungkin bagus kan. Nah tapi kita lihat bahwa eh, ekonomi Cina mulai membaik waktu tahun 2021, ya kan. Kemudian ekonomi negara-negara lain juga udah mulai ngikutin, ya. Nah, dari situ muncul muncul insting ya bahwa wah, ini kalau misalkan ekonomi membaik, permintaan bisa naik nih, ya kan. Nah, waktu itu masih masih belum tercermin di dalam laporan keuangannya. Nah, karena kita paham bahwa Adaro ini bisnisnya adalah ekspor ya ke China. China juga ada tapi mostly juga ke Jepang sama Korea, ya kan. Kita yakin bahwa 2021 ini pasti naik kinerja keuangannya. Nah, kita kita dalam tanda kutip kita curi posisi. Nah, kalau investor itu memang seperti itu, teman-teman. Kalau investor memang dia demennya tuh nyuri posisi. Ibaratnya kalau kalau pakai analogi yang mudah dicerna, bayangin teman-teman mau ke pesta pernikahan, ya, pesta pernikahan misalkan temannya nikah nih. Teman-teman datang paling awal, ya. Itu berarti teman-teman adalah calon-calon value investor. Kenapa? Karena pestanya mungkin belum dimulai, ya, tapi begitu pestanya udah dimulai, ya teman-teman bisa makan banyak karena belum banyak yang datang. Ya, sama kalau di pasar saham beli di harga yang biasanya harganya masih di bawah. Nah, memang pasti akan nunggu tuh, ya. Tapi begitu dapat profit, ya profitnya juga pasti nggak kecil, ya bisa puluhan atau ratusan persen, teman-teman. Nah, kalau balik lagi nih ke analogi pernikahan,
kalau misalkan ada tuh kan suka yang orang yang datangnya di tengah-tengah pesta, pestanya udah dimulai, ya. Mungkin dia masih bisa dapat kedapatan makanan. Tapi udah mungkin ya udah mau habis makanannya, ya. Mungkin nggak nunggu lama tapi makanannya udah mau habis. Nah, sama kalau di pasar saham juga sama. Mungkin kalau yang trader itu kan dia lihat volume, lihat tren, ya kan, nggak ada yang jelek, nggak ada yang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya teman-teman. Tapi ini masalah preferensi. Nah, kalau trader itu kan dia nyari yang uptrend, sementara investor nyari di bawah. Nah, jadi ketika uptrend masuk ya dapat kuenya, tapi mungkin kuenya udah nggak sebesar yang kalau misalkan masuk di bawah. Tapi kelebihannya tadi mungkin waktu untuk menunggunya nggak terlalu lama seperti itu. Atau ada lagi nih yang kalau misalkan datang pestanya belakangan, dapatnya udah tinggal sisa, itu yang namanya cuci piring. Nah, jangan jadi yang terakhir kalau bisa. Ya itu nanti malah Nah, sering kedapatan cuci terjadi piring. di ibu kota itu ya kok. Kok ini ada yang nanya nih, Pegas dan Elsa masuk di harga berapa ya untuk investasi? Nggak tahu nih gimana, silakan kok Rifan dengan wisdomnya menjawab pertanyaan ini. Oke, gini. Kalau sekarang ya, Pegas itu margin of safety-nya tuh di sekitar 35%. Ini kan kemarin di harga sekarang kan sekitar 1.400 sekian kan. Itu margin of safety sekitar 35 sampai 36% ya. Kalau mau kalau mau aman ya, itu kalau bisa di bawah 1.400-an. Ya, karena kalau Hmm. di bawah 1.400-an itu enggak. Ya di bawah 1.400-an itu udah lumayan lah, udah 40 sampai 50% dapat gitu. Kalau sekarang ya boleh-boleh aja tapi eh, jangan lamsam kalau menurut saya. Jangan lamsam Hmm. karena tadi Jangan kalau misal sekaligus ya teman-teman. ya Patok jangan ayam sekaligus tadi, patok ayam. patok ayam ya. Ya. Nah, itu kalau misalkan Pegas, kalau Elsa sebentar. Nah, kalau Elsa itu sekarang sekitar 40%. Ya, 40%. Mungkin lebih baik kalau nunggu diskon dikit lagi deh. Ya, nunggu diskon lagi. Ini sekarang tadi penutupan berapa? Kan kalau 312 itu berarti sekarang 41%. Kalau saya bilang ya, kalau bisa ya itu di bawah sekitar 290 kalau bisa ya, karena di 290 itu lumayan tuh sekitar 45% margin of safety-nya gitu. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Wah, makasih jawabannya. Kok ini ada pertanyaan yang masih terkait dengan tadi kan, kalau untuk investasi kata Korifan belinya jangan lamsam kayak gitu ya. Mm-mm. Pakai analogi patok ayam tadi, ini ada yang nanya, Lina Sopi Harlina nanya, patok ayamnya ada patokan persenannya berapa nggak kok? Mungkin boleh sekalian dikasih overview ya kok, kayak managing portofolio untuk investasi. Misalnya nih, berkaca dari pengalaman Korifan sendiri, kalau untuk 2022 ini, Korifan ada di sektor apa aja dan berapa masing-masing proporsinya kok. Terus gimana Oke. caranya untuk beli tadi biar margin of safety-nya masih cukup tinggi gitu kok. Oke, gini, kalau patok ayamnya sebenarnya nggak ada nggak ada rumus pastinya, teman-teman ya. Tapi buat menyederhanakan, teman-teman bisa pakai patokan 10%. Jadi artinya gini, misalkan harga saham pertama kali mau patokan pertama gitu ya. Patokan pertama, misalkan di harga gini, misalkan nilai intrinsiknya 1.000, kita ambil margin of safety 50%, kan berarti di 500 ya kan. Nah, patokan pertama itu di 500 misalkan ya. Jangan semuanya, let's say misalkan sepertiganya dulu deh. Ya misalkan saya mau masuk dengan total 15 juta misalkan. Nah, kita masuk misalkan 5 juta dulu ya. Nah, kalau misalkan meskipun margin of safety 50% nggak ada jaminan, itu udah bottom, nggak ada jaminan karena
Ya kita kan nggak pernah tahu, kayak tadi Ki Alim bilang, kita nggak pernah tahu berapa harga bottom sebuah saham. Karena begitu harga sahamnya turun 10%, kita ambil patokan, ya kita bisa patok kedua. Nah, patok keduanya misalkan 5 juta lagi, ya kan? Nah, kesalahan yang seringkali dilakukan teman-teman investor adalah begitu harga turun 2% aja, itu udah dianggap patok lagi. Ya itu yang apa namanya, yang akhirnya tuh karena patok terlalu awal, ya duitnya udah keburu habis. Ya gitu. Terlalu Jadi semangat terlalu matoknya. semangat, iya terlalu semangat, ya kan. Ada lagi nih Ci, kejadian yang karena saking semangatnya patok, nggak sadar tiba-tiba saham tersebut udah 70% dari portfolio, gitu. Aku kan sering ya apa, Kebanyakan. kebanyakan ya kan. Aku kan beberapa kali misalkan bikin kayak ya di apa Instagram kayak sharing portfolio gitu kan. Ada yang misalkan, wah sampai 70%. Saya tanya, kenapa? Iya, apa terlalu semangat average down. Jadi lupa. Ya, tiba-tiba udah 70%. Wah, kalau kayak gitu kan misalkan masih dalam posisi loss, mau di cut loss juga sayang, mau nggak di cut loss duitnya mandek, ya kan. Nah, jadi kalau kalau emang perlu untuk sabar sih teman-teman. Ya, jadi patokan yang sederhana itu teman-teman bisa pakai patokan misalkan tiap 10%, atau boleh aja dimodifikasi. Kok saya ini orangnya agak nggak sabaran nih, ngelihat udah turun 5% tuh udah gatel pengen masuk lagi. Boleh ya, tapi kalau tadi kita masuk 3 kali, nah ini cicilnya mungkin jangan 3 kali, tapi diperbanyak, misalkan 5 kali atau 6 kali. Ya, jadi tiap patokannya lebih lebih sedikit gitu. Kalau tadi misalkan 10%, misalkan 5 juta, 5 juta, 5 juta, ini boleh aja misalkan 5%, tapi masuknya jangan 5 juta, 5 juta, tapi 2,5 juta. Nah, kayak Hmm, gitu, teman-teman. oke, menarik banget. Nah, oke. Tadi kalau boleh kok dikasih bocoran sedikit spill portofolionya kok Rifan Asik. Bukan Mm-mm. sahamnya ya kok, sektornya dan Oh, bobotnya berapa persen di portonya. oke. Nah, Ini awal untuk tahun merangkum view-nya. awal tahun sebenarnya sesuai dengan tema kita, Ci. Awal tahun aku banyak bobotnya cukup besar itu di energi sebenarnya. Ya, tapi karena apa namanya udah beberapa kayak apa udah mulai di taking profit, jadi size-nya udah mengecil gitu. Nah, sekarang aku tertarik itu saya tertarik di CPO salah satunya. Nah, CPO ini juga cukup Hmm, cukup besar lah apa namanya porsinya seperti itu. Ya, terus kemudian energi masih ada ya, tapi udah nggak sebesar awal tahun gitu karena udah ada beberapa yang di take profit tadi ya. Kemudian CPO ya, kemudian pulp and paper ya, pulp and paper. hmm, Nah, itu karena gini, apa tema besar portfolio investasi saya tahun 2022 ini masih berkutat di komoditi sebenarnya. Cuman kalau kita bicara komoditi kan banyak ya, yang udah iya naik daun betul. memang salah satunya adalah batu bara. Ya, tapi kan masih Mm-mm, masih ada cukup banyak lah komoditi yang lainnya gitu. Jadi mm-mm. diantaranya itu ada CPO, kemudian ada apa pulp and paper, poultry juga menarik ya, poultry juga menarik. Itu sih kurang Ini yang lebihnya. belum diapresiasi ini ya untuk Yang belum pulp and paper dan poultry. Korifan betul. kalau sektor begini milihnya yang first liner-nya atau ada juga second liner dan third liner-nya? Uh, tergantung situasi dan kondisi. Ya, jadi artinya Mm-mm. gimana? Jadi kayak waktu tahun 2017 misalkan, waktu apa namanya 2017 ke 2018, waktu itu pilih second linernya. Ya, jadi waktu itu aku pilih Malindo Feedmill karena Mm-mm. apa di situasi waktu itu apa namanya first linernya ini udah naik, jadi kayak udah tinggi lah, valuasinya nggak masuk Mm-mm. gitu. Nah Mm-mm. tapi beruntungnya kalau di tahun 2021 2022 ini first linernya itu masih masih apa namanya masih masih cukup terdiskon lah kasarnya gitu. Jadi Mm-mm. apa namanya kalau sekarang pilihannya masih di first linernya gitu karena apa namanya bisa dibilang keuntungannya itu satu lebih liquid
satu lebih Mm-mm. liquid ya. Kemudian Mm-mm. kedua, kinerjanya lebih lebih stabil. Kalau second linernya memang eh, apa eh, secara risiko memang lebih tinggi karena dia lebih fluktuatif gitu. Nah, balik Iya, lagi sih kalau oke. misalkan second liner kita minta diskon yang lebih besar gitu. Oke, kayak gitu ya. Tapi kalau view-nya Korifan sendiri untuk second liner dan third liner di sektor energi, terutama coal ini kan cukup banyak pilihannya. Seperti apa sih view-nya? Apa kita karena ini namanya juga cyclical ya udah main safe aja deh, main yang besar aja deh kayak gitu. Gimana kok? Nah, memang kalau kita bicara call misalkan ya, itu kan pemainnya banyak ya. Mm-mm. Kalau tergantung balik lagi jawabannya bisa beda antara trading dan investing ya. Kalau trading Mm-mm. ya mungkin nggak ada masalah selama apa secara technical analisisnya masih masuk sih nggak ada masalah. Cuman kalau untuk apa namanya kalau untuk invest saya masih lebih nyaranin sebenarnya first liner dan second liner. Kalau bisa jangan third liner gitu. Karena third liner Mm-mm. ini memang kalau dapat jackpot gitu ya, price-nya bisa gede. Tapi kalau kebagian cuci piringnya juga piringnya banyak gitu. Gitu. Jadi kayak risikonya besar gitu. Jadi kalau misalkan buat teman-teman saya masih lebih nyaranin first liner dan second linernya aja gitu. Mm-mm. Kok dari Dani nanya nih, gak ada perbankan kah Korifan apa masih ada? Perbankan ada, tapi rencana tahun ini juga mungkin mau dicuci. Jadi mulai taking profit Mau juga. di take profit? Ah, Oke, gitu. oke. Tadi kok kayaknya mungkin teman-teman nih banyak yang entah nyangkut, entah memang berharap jalan sektornya. Terakhir ya teman-teman sebelum kita tutup eh ini kok yang nanya sektor konstruksi. Mm-mm. Sektor konstruksi ya. Oke. Gini, view-nya kalau sektor konstruksi itu, kalau saya suka ambil salah satu patokannya adalah kontrak. Kontrak yang bisa didapatkan oleh si emiten tersebut. Ya, karena ibaratnya gini, kalau analoginya adalah chef. Ya, kalau chef itu kan masak butuh apa? Butuh bumbu. Ya, bumbu apa bahan bahan masakannya. Ya kan? Kalau nggak ada bahan masakan, apa yang mau dimasak? Betul kan? Nah, sama halnya dengan sektor konstruksi, teman-teman. Sektor konstruksi itu butuh bumbu, butuh bahannya. Bahannya apa? Kontrak. Kalau nggak ada kontrak, apa yang mau dikerjain? Kasarnya kan hidup dan matinya emiten konstruksi itu adalah dari kontrak, dari proyek, ngerjain proyek. Kalau nggak ada proyek ya nggak makan, kasarnya gitu. Nah, tahun 2021 ya proyek yang bisa didapatkan oleh emiten konstruksi secara umum ya, secara umum masih di bawah 2020, masih di bawah 2019. Ada yang udah mulai menyamai tahun 2020, tapi kalau kita tarik masa keemasan emiten konstruksi itu kan 2017, 2 tahun sebelum pemilu. Ya, Mm-mm. kalau 2021 itu masih di bawah, ya masih di bawah. Saya Mm-mm. ambil contoh deh, ambil contoh, misalkan kayak Waskita. Ya, Waskita itu tahun 2016 kontrak barunya dia itu sekitar 70 triliun. Tapi kalau kita coba sambil saya cari ya, saya agak lupa angkanya. Nah nih, tahun 2021 kontrak barunya itu 20 triliun. Nah teman-teman bisa kebayangkan, tahun 2016 70 T, tahun 2021 20 T, sepertiganya. Nah itu yang maksud Mm. saya, apa namanya, belum, kayaknya sih belum belum momentumnya gitu. Cuman kan ya kita tahu sekarang udah apa ada IKN ya, kemudian juga apa namanya pemindahan ibu kota. Nah, itu yang mungkin perlu kita cermati ke depannya. Saya belum bisa jawab nih sekarang, wong kuenya dibagi ke siapa aja kita juga belum tahu kan. Ya, tapi Masih maksudnya terlalu ibaratnya kalau kondangan perkawinan tadi belum tahu tanggal berapa gitu ya kok ya. belum tahu tanggalnya, tanggal berapa ya kan.
yang Mm-mm. diundang nih berapa orang, tuh belum tahu. Tapi tahu nih, oh bakal ada undangan gitu kan. Nah nanti kalau Mm-mm. misalkan kita udah tahu, oh undangannya tanggal sekian, yang diundang berapa orang, kan kita bisa proyeksi itu, wah ini pestanya gede nih, ya kan. Nah itu juga Mm-mm. sama di apa ibu kota baru ini masih apa masih minim lah informasinya. Jadi kalau cuman kayak beli, kenapa? Karena ada ibu kota baru. Menurut saya masih agak terlalu naif gitu. Karena ya kita belum tahu angkanya kan. Kalau investor itu kan mesti bicara speak by data, ya kan. Mm-mm. Nah, oh kalau ternyata, wah ternyata nilainya sekian puluh triliun nih. Oke, sekian puluh triliun. Kalau misalkan sekian persen dapat buat si A, wah ini dia bisa dapat proyeknya sekian puluh triliun nih. Nah itu kan jadi kayak kita bermain dengan angka. Nah, jadi kita Mm-mm. bukan lagi spekulasi, tapi kita udah benar-benar invest gitu. Oke. Kok sekalian properti kayaknya banyak yang ngarep properti jalan juga nih. Teman-teman, baiklah kita dengarkan apa kata Korifan nih view-nya soal properti. Oke, kalau properti menurut saya masih masih lebih apa namanya masih lebih besar kemungkinannya ketimbang ketimbang konstruksi. Ya, kenapa? Karena kalau kita bicara permintaan ya, permintaan itu sebenarnya masih tinggi. Cuma kayaknya permintaannya itu sekarang udah mulai bergeser. Jadi kalau sekarang karena pandemi orang juga pasti kan juga banyak yang terkena dampak, UMKM juga terkena dampak. Akibatnya mungkin kasarnya nih budgetnya ada, tapi mungkin nggak terlalu besar. Jadi kalau berdasarkan survei, yang paling banyak diminati itu adalah properti yang 2M ke bawah. Nah, jadi teman-teman Hmm. cari tuh ya, kira-kira emiten apa yang banyak mainnya adalah properti 2M ke bawah. Nah, itu yang kemungkinan bisa naik, teman-teman. Ya, karena demand-nya ada. Tapi kalau yang di 2M ke atas, kan ada tuh emiten properti yang mainnya adalah Mm-mm. yang lux lah, ya kan. Yang Mm-mm. lux itu kalau menurut saya agak susah gitu. Karena ya pandemi masih ada, daya beli juga belum pulih. Kemarin inflasi udah naik ke 2%, tapi kalau lihat realnya di masyarakat kayaknya belum lah ya. Mm-mm. Gitu. Jadi kayak apa? Sementara di sisi lain pemerintah udah kasih stimulus segala macam ya, peringanan pajak. Ada gitu, Mm-mm. katalisnya ada. Nah, cuma Mm-mm. pasarnya nih mungkin yang ke apa namanya yang 2M ke bawah gitu. Nah, coba teman-teman kulik nih Oke. ya dengan apa namanya dengan public expose ya, coba cari-cari tuh apa tuh emitennya kira-kira. Gitulah Iya, kurang lebih. gitu. Kok ini lucu banget teman-teman komentarnya ya, karena rata-rata teman-teman saya di sini memang sepertinya banyaknya trader ya, kayak jadi Ya. komentarnya tuh lucu-lucu seru-seru ya. Salah satunya nih ada yang komentar gini nih, Dina Nur Cahyani. Korifan sejak kapan bisa pinter begini? Dulu pernah los juga nggak ya katanya? Oh, ya pasti pernah lah, pasti pernah. Apa namanya? Tapi gini teman-teman, kalau kalau investor biasanya jumlah cut loss-nya itu terbatas banget. Karena kenapa? Karena di awal kita milihnya hati-hati, teman-teman. Nah, ini mungkin sedikit ngebedain nih ya. Kalau saya Mm-mm. untuk mau masuk ke satu emiten itu biasanya setidaknya itu butuh waktu 1 bulan buat analisa dulu, teman-teman. Ya, meskipun udah tertarik nih, tapi kalau belum yakin benar-benar nggak masuk dulu gitu. Nah, jadi karena pemilihan di awalnya itu lebih hati-hati ya, maka chance untuk loss-nya lebih kecil. Tapi mungkin nggak kita udah pilihnya hati-hati tetap loss? Mungkin, teman-teman. Ya, kayak contoh sederhana. Saya share juga lah ya, misalkan di sini. Mm-mm. Tahun Mm-mm. 2017 saya pernah cut loss itu satu di Alam Sutra ya. Kemudian 2018 atau 2019 saya lupa itu di Sochi ya. 2021 kemarin cut loss di HKMU ya. Nah, itu karena uh, ya pemegang sahamnya menjual saham besar-besaran gitu kan. Jadi waktu saya masuk itu pemegang sahamnya itu masih pegang mayoritas, masih 60% Jalin. Nah, begitu masuk Hmm. ya, ya itu mulai jual. Ya awalnya foundernya jual, ya kemudian PSP-nya mulai jual. Aduh, saya mulai ngerasa ada yang nggak beres. Ya udah, akhirnya Mm-mm.
karena udah merasa nggak nyaman sama sama pemegang saham yang ngelepas, ya udah saya akhirnya cut loss gitu. Nah kemarin muncul kan berita 100% Iya. jadi publik gitu kan. Saya bilang udah wah ini emang, tapi kan itu sesuatu hal yang di luar kendali kita, ya kan. Mm-mm. Nah itu udah kita pilihnya hati-hati pun tetap aja ada kemungkinan untuk loss pasti ada. Tapi balik lagi di sini peran money managementnya bekerja teman-teman, ya. Jadi beruntungnya waktu itu posisi di HKMU ini nggak di bawah 10%. Ya, jadi masih Mm-mm. masih minim lah secara terhadap keseluruhan porto, dampaknya itu minim, teman-teman, masih Iya. minim. Karena Cuma misalkan ya kilik-kilik geli aja gitu ya kok. puji ya kilik-kilik geli lah, kilik-kilik geli. Tapi ya itu untungnya kan maksudnya secara probabilitas yang win tetap lebih besar karena misalkan kayak tadi Adaro dengan size yang lebih besar karena lebih yakin juga bisa dapat beggar. Nah itu kan berarti kan loss yang di HKMU tadi tertutupi gitu. Mm-mm. Oke. Banyak banget temen-temen nanya nih. Gak tahu nih, Korifan berkenan apa nggak komentarin saham yang ARB melulu yang dari zaman dahulu kala edukatif banget kok ngasih tahu ke semua pelaku pasar hati-hati ya dalam memilih saham. Mungkin arahnya tahu nih kok. Ah, ah, Yang ah, ah. udah ARB berhari-hari dengan puluhan juta lot dijemur di situ, nggak tahu nasibnya bakalan gimana. Mungkin hari Rabu udah ke 50 kali. Oh ya, nggak tahu, Bumi, nggak bisa. bumi kok Oh bumi. bumi, ya itu mah udah ke laut aja lah. Tuh Nah itu udah makanya ada tadi kayak komentarnya Korifan tuh. iya, itu mah udah. Aku juga pernah, Ci. Itu bahkan jauh sebelum hari ini, kayak waktu tahun 2009 ya, beli tuh Mm-mm. Bumi di 800 ya kan. Dulu kan waktu 2008 itu kan pernah di 8.000 ya kan. Mm-mm. Nah, 8.000 beli di 800 ya pikirannya wah gila kalau misalkan balik ke 8.000 duitnya 10 kali lipat nih bisa 10 bagger ya kan. Mm-mm. Nyangkut dong ke 50 ya kan, nggak bisa dijual dong. Itu udah jadi duit mati. Berapa ya? Kayaknya 5 tahun 6 tahun ada lah. 5 tahun Itu 6 sebelum tahun. menjadi investor ya berarti ya kok. Sebelum sih. Gitu. Belum Apakah nggak itu yang membuat Korifan akhirnya menjadi investor? salah satunya, bener, salah satunya. Karena aku tulis juga tuh di buku, ya kan? Salah satunya karena itu Heeh. juga gitu. Nah, terus apa namanya? Baru akhirnya bisa keluar itu yang waktu ini kan dia bikin debt to equity swap tahun 2017. Ya kan pas Mm-mm. 2017 dia bikin debt to equity swap, ya muncullah berita-berita bagus. Wah, utangnya mengecil, ya kan? Bisa bayar utang segala macam. Harganya jadi hidup. Ya udah dari situ udah jual. Apa namanya udah nggak mau pegang lagi. Gitu. Iya, saya juga udah nggak mau lagi ya teman-teman. Jadi saya tuh punya indeks saham yang saya blacklist. Pokoknya kalau saham itu saya terserah dia mau jungkir balik, mau naik, meroket, apapun. Pokoknya saya not for me gitu ya. Iya, Salah satunya Bumi. Mohon maaf ya Bumi, mohon maaf. mohon maaf Gitu. kalau Buat teman-teman yang mau pinter juga kayak Korifan tadi udah banyak banget kan yang komentar pinter banget wawasannya luas. Gimana kok katanya mau ada bikin ini ya kok satu edukasi ya kok ya atau webinar gitu. iya, jadi kalau aku memang ada bikin setahun tuh cuma 3 kali biasanya sih. Cuman tahun ini nggak tahu, mungkin cuma 1 kali atau 2 kali aja. Nggak, kayaknya nggak terlalu sering. Itu namanya stock market mastery sih. Itu nanti di Mm-mm. bulan Maret sama April. Jadi kurang lebih 5 minggu programnya gitu. Nanti kalau emang teman-teman mau pelajari lebih lanjut, boleh mampir ke Instagram itu ada di link di bio gitu. Oh jadi ini kayak macem Suaranya hilang? Suaranya hilang. telepon biasanya Gojek nih kok biasanya. Kenapa sih tadi? Jadi ini macam kayak kursus gitu ya kok kayak tiap minggu ada gitu berseri gitu ya. Iya, jadi nanti ada total ada 10 sesi. 10 sesi itu mulai dari makro ya, kayak bahas juga nanti tentang Rusia Ukraina juga ya, kemudian sektoral analisis ya. Jadi di tiap fase ekonomi ini
sektor apa yang biasanya punya kecenderungan outperform ya, terus kemudian kualitatif analisis dengan apa menilai manajemen, menilai gizi perusahaan itu seperti apa. Kemudian ya laporan keuangan juga kita bahas dari yang basic sampai yang level advance, sama yang tadi apa namanya menghitung nilai intrinsik sebuah saham itu juga di apa namanya di ini juga dibahas juga gitu. Jadi kalau menghitung nilai intrinsik itu kan ada 6 metode ya kan. Nah, itu nanti dibahas di week ketiga dan week keempat seperti itu. Week keempat dan week Oke. kelima. Sama yang terakhir yang tadi sempat dibahas sedikit tentang portfolio management gitu. Di Mm-mm. portfolio management itu nanti dibahas di sesi terakhir gitu. Jadi kurang lebih ada 5 minggu, 10 sesi dalam waktu 5 minggu. Nanti ada assignment-assignmentnya juga gitu. Jadi Mm-mm. teman-teman dituntut untuk mandiri juga ya, supaya harapannya setelah selesai ya teman-teman bisa mandiri dalam analisa gitu. Itu ada di link di apa namanya di bio. Kalau teman-teman mau mampir boleh silahkan lihat. Kok ada yang nanya apa online ya kok katanya? Online, online. Jadi apa namanya? Atau aku tulis di sini boleh nggak Ci di chat? Boleh. Uh, uh. Berapaan katanya kok ada yang nanya juga tuh harganya. Oke, bentar. Di, ini, bentar ya. Nah, itu linknya apa? Saya coba taruh di di komen ya, di chat. Kalau harganya itu sekitar 4 jutaan, Ci. Nah, tapi itu Mm-mm. untuk 5 sesi, tapi juga setelah 5 sesi nggak apa bukan artinya udah selesai terus sudah bye-bye enggak, tapi dari situ kita akan bentuk grup gitu. Nah, grupnya itu lifetime lah. Jadi kapanpun mau diskusi, mau tanya ya itu welcome, silahkan gitu. Jadi bukan 5 minggu udah selesai enggak, tapi tetap berkelanjutan gitu. Kadang ada gathering-gathering juga lah gitu. Oke, nih ada muridnya juga nih di sini nih katanya nih. Oke, semoga informasinya tadi cukup lengkap ya buat teman-teman semua ya yang tadi bertanya. Langsung aja tuh ada linknya saya pin di komen, teman-teman silakan. Makasih banyak waktunya Korifan udah sharing dan Thank you. mencerdaskan kehidupan para pelaku pasar pada malam hari ini. Semoga Amin. banyak berkat, sehat selalu buat Korifan. Amin. Thank you. Sehat selalu Bye juga, Celine. teman-teman semuanya. Tuh ada Thank kode you. diskonnya katanya jangan lupa ya guys pakai kode diskon ya Oh iya, ada lumayan. kode diskonnya, betul. Ada di Mm-mm. Instastory, diintip aja di Instastory. Oke, Thank you. makasih Nah, Korifan. Happy thank you, Celine. Happy weekend. weekend. Bye-bye Bye. semuanya. Makasih teman-teman semua. Bye.